Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Neshila dengan NIM C0EN025039 dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul SPT dan SSP pada mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar sistem perpajakan berjalan dengan baik dan transparan, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan dan prosedur administrasi yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dua instrumen penting dalam administrasi perpajakan adalah Surat Pemberitahuan atau SPT dan Surat Setoran Pajak atau SPP. SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, sedangkan SPP digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Dengan adanya kedua dokumen ini, pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara tertib, jelas, dan transparan. Pengertian SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, serta kewajiban pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. SPT berisi informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayar dan pembayaran pajak yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Karena itu, semua data yang dicantumkan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Fungsi SPT. SPT memiliki beberapa fungsi penting seperti bagi wajib pajak penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam 1 tahun pajak. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak, SPT digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pelunasan pajak dalam satu masa pajak. Jenis-jenis SPT. SPT dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Pertama, SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam periode tertentu, biasanya setiap bulan. Contohnya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, Pasal 23, dan pajak pertambahan nilai. Keduanya adalah SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk melaporkan pajak selama 1 tahun pajak. SPT tahunan dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan pengertian SPP. Pengertian SSP. Selanjutnya adalah SSP atau Surat Setoran Pajak. SSP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui bank, kantor pos, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan kata lain, SSP berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar atau menyetorkan pajaknya kepada negara. Jenis-jenis SSP. SSP memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah pertama, SSP standar, yaitu formulir pembayaran pajak yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kedua, SSP khusus, yaitu bukti pembayaran pajak yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi. Ketiga, SSP CP, yaitu surat setoran yang digunakan dalam kegiatan impor. Keempat, surat setoran cukai yang digunakan untuk pembayaran biaya cukai atas barang kena cukai. Fungsi SSP. SSP memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Sebagai sarana untuk melakukan pembayaran pajak. 2. Sebagai bukti administrasi bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak kepada negara. Sebagai kesimpulan, SPT dan SSP merupakan bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan kewajiban pajak oleh wajib pajak, sedangkan SSP digunakan sebagai bukti pembayaran pajak kepada negara.
Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.